Wahyu Dermawan, Kota Blitar, pemberontak, karya Agus Nur. Karno! Karno! Gimana anak ini? Karno! Dicari bapakmu itu loh! Cepat pulang, nak! Sudah malam! Gimana Karno ini? Apa jangan-jangan dia diculik oleh genderuwo? Kalau tidak, dia dicuri oleh kolong wewe. Aduh, tidak. Saya tidak boleh berpikiran negatif. Tapi bagaimanapun, saya harus mencari bapaknya si Karno. Di mana bapaknya Karno? Oh, Pak. Jadi begini, Pak. Saya tadi sudah cari Karno kemana-mana, tapi tidak juga ketemu. Menurut saya, Karno diculik oleh kolong wewe. Kalau tidak, digondol oleh genderuwo. Ya sudah, kalau begitu, Bapak cari di sebelah sana. Saya akan cari yang di sebelah sana. Ya sudah, Pak. Karno! Karno! Saya tidak mau pulang. Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Lebih baik saya minggat di sana. Saya selalu disalahkan. Semua yang saya lakukan salah. Tidak ada benarnya di mata mereka. Biar saja. Mereka selalu menganggap saya anak kecil. Biar mereka mengira saya diculik oleh genderuwo. Saya tidak peduli. Toh, saya juga tidak takut sama yang namanya hantu. Hantu di Indonesia semuanya khayalan. Saya tidak takut. Seperti yang kalian lihat di video TikTok itu. Bukannya orang-orang takut ketika melihat hantu, justru mereka bangga ketika hendak menangkapnya. Kunti bokir, lucu banget, anak culik. Dengan itu, apakah saya harus takut sama yang namanya hantu? Saya tidak akan takut. Tapi kenapa di sini suasananya jadi mencekam begini? Suara apa itu? Jangan-jangan kata orang-orang tempat ini berhantu. Itu benar-benar ada. Suara apa itu? Saya tahu ini tidak akan mudah. Meninggalkan rumah berarti harus meninggalkan semua yang saya sayangi, barang berharga, dan juga kenyamanan, kehangatan yang sedikit saya dapatkan. Tapi karena itulah saya menjadi lemah. Di rumah saja membuat saya lembek, tidak berkembang, dan stuck di poin yang itu saja. Itulah sebabnya saya memberontak. Bukan hanya di rumah, di sekolah pun saya juga menjadi pemberontak.
tidak bisa diatur. Dan kalian tahu, mereka juga memanggil saya sebagai sampah. Yang perlu kalian tahu adalah saya ini paling tidak bisa. Kalau hanya sekedar duduk, manis, manggut-manggut, melihat papan tulis yang penuh rumus itu dari pagi hingga sore, saya tidak bisa. Pendidikan itu harusnya membebaskan pikiran kita, bukanlah menjejali kita dengan semua hal. Toh kalian juga tahu sendiri, pendidikan di sekolah itu tidak semuanya sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan. Di sekolah kita dituntut untuk bermoral, berakhlak, taat aturan dan hukum. Tapi lihat itu, para politisi yang suka berkorupsi. Apa itu yang disebut bermanfaat dan bermoral bagi orang lain? Kita juga dituntut untuk taat aturan dan taat hukum. Tapi kenyataannya, pejabat-pejabat kita senang sekali mempermainkan hukum. Hukum hanya dijadikan alat untuk memperluas kekuasaan mereka. Itulah yang membuat saya tidak terima. Saya akan memberontak, akan saya habisi semuanya. Saya tidak takut, sekalipun saya harus menerima risiko terburuk, ataupun saya harus dikeluarkan dari sekolah. Saya tidak takut, karena ini adalah pilihan. Ini adalah tanggung jawab saya dan jalan hidup saya. Toh, pendidikan tidak harus dilewati dari bangku sekolah, kan? Kehidupan ini adalah sekolah yang sesungguhnya. Kalian lihat tokoh-tokoh besar dunia, mereka juga banyak yang gagal bersekolah, namun mereka justru berhasil dalam menjalani kehidupan. Yang penting, kuncinya adalah baca, baca, dan baca. Kenapa kalian tersenyum? Kalian tidak percaya kalau saya ini suka baca? Saya ini suka baca loh. Semuanya saya baca. Ensiklopedia, matematika, fisika, tasawuf, filsafat, semuanya saya baca. Komik-komik dari Jepang, saya juga baca. Naruto, Attack on Titan, Doraemon, saya juga baca. Porno, kalau itu saya tidak suka. Saya tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Ya tahulah, saya pernah baca, tapi sedikit. Saya cuma baca sedikit, biar tambah referensi. Membaca membuat saya terbebas dari belenggu kebodohan. Dengan membaca, saya akan taklukkan dunia. Dengan membaca, akan saya tumpas semua ketidaksewenang-wenangan yang terjadi bukan hanya di bangsa, namun di dunia ini. Kita harus ingat, pemuda zaman dulu yang berdiri kokoh dengan sumpah pemudanya. Masa saat ini kita hanya berani sumpah pocong? Ingat, kita ini agen perubahan. Saya kagum dengan para tokoh pahlawan. Kata-kata mereka semua menginspirasi saya. Soekarno, Mahatma Gandhi, dan orang-orang lainnya. Semuanya menginspirasi.
Apalagi kata-kata Pak Karno yang begitu berapi-api kala itu. Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Tapi kenapa cuma 10? Kenapa kalau 11 nanti jadi timnas yang baru saja kalah dari Taipei? Kita harus pemuda menjadi sosok yang tangguh. Kita harus berani menaklukkan dunia. Ingat, Bung Karno juga pernah berkata, rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malang, sini, Bojonegoro, Jombang juga ada. Sini Bu, sini, hati-hati. Kenapa saya jadi keren bis? Suara apa itu ya? Kalian dengar tidak? Suara apa itu? Oh, rupanya kamu toh. Diam. Di tempat seperti ini memang ada makanan. Ada. Semoga saja masih layak dimakan. Tapi sepertinya saya tidak akan makan ini. Kucing! Bos! Sini. Ini ada makanan buat kamu. Mungkin ini memang jatahnya kamu. Sini. Ya sudah, pergi. Kalau dipikir-pikir, saya tidak boleh serakah. Kalau saya serakah, apa bedanya dengan koruptor-koruptor itu? Saya heran, kenapa pemuda-pemuda seperti saya ini selalu disalahkan, tidak bikin onar. Mereka tidak lihat sidang-sidang parlemen heboh, beda pendapat hingga viral. Mereka tidak introspeksi. Oh, mereka boleh beda pendapat. Yang tidak boleh beda pendapatan. Sangat sulit cari orang jujur di negeri ini. Paling mudah memang cari jujur kacang hijau. Bubur. Tapi saya tidak suka bubur. Saya sukanya bibir. Saya jadi teringat sama kekasih saya. Wajahnya bersih, cantik, seperti purnama. Saya pernah menembaknya dengan puisi, namun ditolak. Padahal kan saya ini 11-12 sama Rangga dan Cinta. Ya, kalau sama Rangga, saya ini jam 12 malam. Kalau Rangga ya jam 11 siang. Malam-malam begini, kenapa tiba-tiba saya ngantuk ya? Tapi tidur di mana? Di sini tidak seperti kamar saya ber-AC. Dingin. Duh, jadi pengen pipis. Wah. Saja. Akhirnya tidur di sini saja kayaknya. Duh.
tadi. Aduh, sepertinya keputusan saya dari tadi hanya tergesa-gesa belaka. Ternyata sulit jadi pemberontak. Sepertinya saya harus pulang saja.